Kalau Ataukah kita secara ilmu kesehatan nggak ada, saya belum pernah membaca sih sejujurnya bahwa sampai batasan misalnya berapa persen kenyang gitu. Tapi kekenyangan itu tidak baik. makan cepat nggak baik, Kekenyangan juga juga nggak tidak baik. baik. Karena kalau kita makan kekenyangan, apalagi kalau udah kekenyangan langsung berbaring. Posisi badan kita nggak harus tidur ya. Kadang kita tiduran, posisinya berbaring tapi nggak tidur, main HP misalnya, dengerin musik, nonton gitu. Nah, kekenyangan kemudian melakukan porsi berbaring itu akan membuat kita lebih rentan kena asam lambung. Kalau kita sering mengalami asam lambung lebih dari 2 kali dalam seminggu, kita kena penyakit asam lambung. Tadi kata dokter Santi apa? Nggak boleh makan buru-buru. Ya habis gimana dong kalau siaran kan pasang lagu cuma berapa menit, ya otomatis harus tersantap dengan dalam waktu yang cepat. Alasan lo, padahal kadang-kadang pasang lagunya 2, 3 gitu. Jadi bocorin. Jangan. Tapi dia jangan makan terlalu cepat. Ya, Kenapa? karena kalau makan terlalu cepat, pertama makanan yang dikunyah itu tidak lumat dengan baik. Karena kalau makan cepet-cepet kan gigit sekali 2 kali telan. Ya kan, atau malah nggak digigit, langsung ditelan-telan aja gitu. Padahal dengan kita mengunyah, proses pencernaan udah dimulai. Nah, kalau kita nggak ngunyah, pencernaannya jadi berat. Terus kalau kita main telan-telan aja, bisa terjadi gangguan lambung. Emang gimana sih yang dikategoriin makan cepet itu, yang berapa kali kunyah langsung ditelan, yang bisa dibilang makan cepet itu? Soalnya gini, agak susah juga kalau ditanya batasan soalnya saya berapa kali kunyah. sama orang rumah juga suka dibilang makan cepet, padahal menurut saya biasa aja, normal-normal aja gitu, dikunyah aja gitu. Intinya sampai makanan itu lembut baru ditelan. Karena kalau misalnya kunyahlah misalnya 32 kali digigit baru ditelan gitu kan. Nah, kalau bubur emang 3 kali juga 4 kali gue udah lumat kan. Emang ada yang bilang itu 32 kali? Ada. Oh, ada mazhab. Ada yang menganut demikian 32 kali. Sebenarnya dikunyah. tergantung jenis makanannya. Semakin lembut makanannya, tentu mengunyahnya semakin sedikit. Tapi masa dihitungnya sampai 32 kali? 1, Capek banget. 2, 3. Harus nyediain Tapi kalau timer. lama mulai makan sampai selesai makan sebaiknya 20 menit. Kalau itu ada alasannya. Apa gimana? Makan itu Dari mulai makan sampai selesai makan sebaiknya 20 menit. dalam porsi yang normal. Ada alasannya kenapa? Ada alasannya. Kenapa? Karena ketika kita mulai makan sampai sinyal kenyang dikirim dari otak, itu 20 menit. 20 menit. Jadi kalau kita makan ngebut, kadang-kadang badan otaknya belum merasa bahwa ini udah kenyang. Maka jadi nanti gerak pengen jajan, pengen ngemil, pengen makan melulu gitu. Dok, saya aja jangankan 20 menit, Dok. 5 menit aja nggak nyampe ya? 6 menit, 7 menit aja udah habis. Itu berarti termasuk makan cepat berarti ya? Bundanya Mas Sony ini mendidik anaknya mantep. Nggak pernah susah makan ya. Saya aja sih kalau di Nafsu rumah makannya baik gitu. Oh, kakaknya enggak, adanya enggak. Enggak, saya aja sih yang sering diprotes kayak gitu. Itu termasuk paling cepat kalau gitu. Mungkin ya, anak orang enggak curiga ya. Ya emang bener anak orang. Enggak, Kalau anak maksudnya kucing bukan baru. anak bunda gitu, anak orang lain. Gitu Curiga ya, Dok enggak? ya. Jadi 20 menit. 20 menit sinyal kenyang dikirim. Oke, jadi kalau kurang dari 20 menit udah Ada habis. enggak selalu ya, ada kemungkinan orang itu jadi akan sering merasa lapar. Ini soalnya ada fun fact juga nih, Dok San. Orang Apa? Jepang itu punya kebiasaan yang namanya hara hachibu, yakni makan sampai 80% kenyang, bukan terburu-buru sampai kekenyangan. Iya. Gitu ya. Makan itu juga harus dinikmati, terus sebaiknya jangan full 100% kenyang. Tapi di dalam ajaran agama Islam juga disebutkan. Mohon saya dikoreksi ya kalau salah ya. Jadi makan itu dibagi 3 gitu, sepertiga zat padat, sepertiga zat cair, sepertiga udara. Jadi kalau kenyang bener-bener kan porsi udaranya habis dong.
Jadi yang dibutuhkan dalam makan tuh apa sih dok sebenarnya? Apakah Makanan. enggak Kalau nggak ada maksudnya makanan ya nggak bisa dimakan. Iya. Maksudnya yang kita butuhkan tuh sampai kenyang kah? Atau sampai apa sih sebenarnya gitu? Atau Kalau kita secara ilmu kesehatan nggak ada, saya belum pernah membaca sih sejujurnya bahwa sampai batasan misalnya berapa persen kenyang gitu. Tapi kekenyangan itu tidak baik. makan cepat nggak baik, Kekenyangan juga nggak tidak baik. Karena kalau kita makan kekenyangan, apalagi kalau udah kekenyangan langsung berbaring. Posisi badan kita nggak harus tidur ya. Kadang kita tiduran, posisinya berbaring tapi nggak tidur, main HP misalnya, dengerin musik, nonton gitu. Nah, kekenyangan kemudian melakukan porsi berbaring itu akan membuat kita lebih rentan kena asam lambung. Kalau kita sering mengalami asam lambung lebih dari 2 kali dalam seminggu, kita kena penyakit asam lambung. Oh gitu. Nah itu kan kalau tadi dokter bilang makan itu harus kalau bisa 20 menit gitu ya, yang makannya mindful enak. Idealnya. Nah tapi kalau ujung-ujungnya kekenyangan juga nggak bagus ya. Nggak bagus. Tapi sebenarnya jarang sih orang yang menerapkan prinsip mindful itu bisa kekenyangan, jarang. Oh gitu ya. Karena dengan kita mindful, kita menikmati makanan itu membuat kita tuh lebih menghargai apa yang kita makan, lebih menikmati apa yang kita makan, sehingga kita bisa membatasi diri. Oke, udah gitu lah. Saya sebagai orang yang makannya cepet ya, nggak bisa ngebayangin 20 menit. Berarti itu satu suap lama dong ya. Kita nikmatin benar-benar, kita kunyah benar-benar sampai halus ya. Dan orang zaman sekarang dengan segala sesuatu yang serba instan, serba cepat, itu tuh mindful itu menjadi sebuah apa ya? Sesuatu yang langka gitu. Benar-benar. Jadi ketika makan kita terburu-buru, tapi sebenarnya kita buru-buru juga. Misalnya nih kita makan buru-buru, terus habis itu mau ngapain? Lanjut kerja. Main juga kan? Nggak, jangan yang benar-benar karena pekerjaannya, tapi pada umumnya anak-anak deh, anak sekolah misalnya, makan buru-buru, habis itu apa? Main game. Iya. Gitu kan. Jadi cobalah untuk menerapkan mindful gitu, karena dengan kita mindful eating, kita makan menyadari bahwa kita makan, itu tuh mencegah banyak penyakit termasuk kegemukan.